Kita lihat, coba lihat beberapa rahasia atau hikmah rezeki yang tidak sama. Kan tadi Allah mengatakan bahwa Allah yang menetapkan rezeki itu tidak sama dibagikan kepada si A atau kepada si B. Apa hikmahnya? Apa rahasia yang ada di dalam rezeki yang tidak sama tersebut? Berapa di antaranya kita sampaikan pada subuh ini, ya. Yang pertama, yang harus diyakini oleh seseorang yang menyatakan dirinya beriman, bahwa rezeki yang tidak sama itu adalah merupakan ketetapan dari Allah, ketentuan dari Allah. Allah yang menetapkan si A ini kaya, lahir dalam keluarga kaya. Allah juga yang menempatkan si B lahir dalam keluarga miskin. Allah juga yang menetapkan si A ini nanti ujungnya adalah orang menjadi sukses. Si B menjadi orang yang sukses walaupun dia lahir dalam keadaan miskin. Ada lagi si C yang lahir dalam keadaan miskin, dia menjadi orang yang tidak sukses selama hidupnya, dia kesulitan. Ada lagi si D yang lahir dari keluarga kaya, namun di akhir ujung ayatnya dia menjadi orang yang miskin. Itu adalah ketetapan Allah. Cuma kita nggak tahu kita tuh masuk yang mana. Ini adalah rahasia Allah, ketetapan Allah, takdir. Makanya orang bilang ada yang bisa baca takdir. Kecuali nabi-nabi Allah. Dan Nabi Allah tidak semuanya diberikan perangkat itu oleh Allah. Dia hanya dibisikkan atau diberitahu. Bukan tahu, tapi diberitahu. Maka tidak ada orang yang tahu takdir itu. Kenapa? Karena takdir itu menjadi takdir kalau sudah terjadi. Kalau belum terjadi, belum takdir namanya. Masih berubah, masih bisa dirubah. Dan hak yang bisa merubah takdir itu adalah hanya Allah. Bagi kita, yang disebut dengan takdir itu adalah sesuatu yang sudah terjadi. Nggak ada takdir yang sebelum terjadi. Jadi, kaya atau miskin, banyak harta atau tidak banyak harta, itu merupakan ketetapan dari Allah. Ini yang harus dipegang oleh seseorang yang mengaku dirinya beriman. Kenapa? Karena bagi orang beriman, semua yang diciptakan oleh Allah itu pasti punya makna. Ma khalaqta hadza batila subhana faqina adzabannar. Tidak ada yang engkau ciptakan semua itu sia-sia. Pasti semuanya ada manfaat atau rahasia yang terkandung di baliknya. Yang kedua, rahasia hikmah dari rezeki itu adalah berjalannya mekanisme pemberian pahala dan dosa. Dengan adanya ketimpangan rezeki antara si A dan si B, maka mekanisme pahala dan dosa itu bekerja. Si A yang memiliki harta yang besar atau harta yang banyak, punya kewajiban untuk memberikan kepada si miskin, si B. Kalau dia jalankan itu, dia beri sedekah, dia keluarkan zakat, maka dia berpahala, mendapatkan pahala. Kalau dia tidak keluarkan itu, maka dia berdosa. Si B pun sama. Begitu dia diberikan zakat atau rezeki oleh si A, apabila dia bersyukur terhadap rezeki itu, maka dia mendapatkan pahala. Tetapi apabila dia merasa tidak puas dengan rezeki itu, merasa tidak puas dengan apa yang dia dapatkan, maka yang dia dapatkan adalah dosa. Penghujatan kepada Allah akan menimbulkan dosa. Mempertanyakan eksistensi Allah, dosa. Menyesali nasib, dosa. Jadi dengan adanya
penetapan Allah antara kaya dan miskin, maka penetapan Allah itu akan menyebabkan berjalannya mekanisme pahala dan dosa. Yang ketiga, apa rahasia daripada berbedanya rezeki yang ditetapkan oleh Allah itu? Merupakan ujian dan pembeda kualitas manusia. Di sini bisa dibedakan. Apakah seseorang itu yang mendapat harta itu adalah menjadi seorang yang pemurah, dermawan, dia keluarkan zakatnya, kewajibannya, dia tambah dengan sedekahnya, dia tambah dengan infaknya, dia tambah dengan amal jariahnya, maka dia menjadi orang yang dimuliakan dengan hartanya. Namun apabila dia bakhil, dia kikir, dia medit terhadap saudara-saudaranya, maka itu akan menyebabkan dia dihujamkan ke dalam api neraka. Ini menjadi ujian pembeda kualitas keimanan seseorang terhadap hartanya. Yang keempat, hikmah dari berbedanya rezeki ini adalah mensucikan diri dari penyakit kikir dan bakhil. Ini latihan bagi orang yang diberikan rezeki. Dia dapat rezeki sedikit, dia keluarkan sedikit. Ini merupakan pendidikan buat dia. Dia dapat banyak, dia keluarkan tentu saja lebih banyak daripada orang yang mendapatkan rezeki yang sedikit. Namun terkadang ada kebalikan. Ada yang mendapatkan rezeki yang banyak setiap hari, tapi dia keluarkan sedikit. Ada yang mendapatkan rezeki yang sedikit, dia berusaha untuk keluarkan sebanyak mungkin yang bisa dia lakukan. Ini juga menunjukkan kualitas. Dia keluarkan. Tapi keluarkannya itu tidak sesuai dengan apa yang dia dapatkan. Gaji puluhan juta, apakah 50 juta, 100 juta, satu bulan. Lewat kenceleng yang keluar duit 1.000, duit 2.000. Duit 1.000 masih ada nggak ya? Masih ada ya? Masih ada. Duit 2.000 yang keluar. Dipilih yang paling kecil. Sementara orang yang punya penghasilan pas-pasan, dia berusaha untuk keluarkan. Nilai 2.000 yang dikeluarkan oleh seorang miskin dengan nilai 2.000 yang dikeluarkan oleh seorang kaya, di mata Allah tidak sama nilainya. Nilai nominalnya mungkin sama, namun nilai di mata Allah tidak sama, tentu saja. Kenapa? Karena semuanya Allah yang kasih, semuanya Allah yang berikan. Inilah yang menyebabkan perbedaan itu menyebabkan seseorang bisa menyucikan diri dari penyakit bakhil dan kikir. Kemudian yang kelima, perbedaan ini juga menyebabkan seseorang bisa menjadi alasan untuk dia bersyukur kepada Allah. Orang yang punya penghasilan besar, orang yang punya harta yang banyak, dia akan bersyukur kepada Allah. Ya Allah, Engkau berikan aku kemudahan untuk mendapatkan rezeki ini, ya Allah. Ya Allah, Engkau mampukan aku untuk menyekolahkan anak-anakku sehingga mereka menjadi orang yang benar. Apakah sekolahnya di sekolah tahfiz, atau di sekolah-sekolah agama, atau di sekolah-sekolah umum, yang bisa menyebabkan mereka menjadi orang yang beriman, orang yang bukan mustadafin, orang yang bukan dilemahkan. Du'afa, mustadafin itu, du'afa adalah orang lemah, mustadafin orang yang dilemahkan. Dia bersyukur kepada Allah.
maka rasa syukurnya inilah menyebabkan dia menjadi orang terpilih. Sementara orang yang diberikan harta hanya sedikit pas-pasan, dia selalu bersyukur, ya Allah, Engkau cukupkan rezeki yang Engkau berikan. Kenapa? Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, nggak pernah Allah memberikan rezeki yang sedikit. Allah selalu mempergunakan rezeki yang cukup. Allah cukupkan, tapi Allah tidak pernah memberikan rezeki yang sedikit. Kenapa? Karena Allah sudah mengukur kecukupan rezeki tersebut menjadi seseorang itu cukup untuk rezeki yang dia berikan, yang Allah berikan. Allah mempergunakan terminologi memberikan rezeki yang banyak. Ada memberikan rezeki yang sedikit, tapi Allah memberikan rezeki yang cukup. Tidak dengan kata memberikan rezeki yang sedikit. Silakan lihat Al-Quran. Allah tidak mempergunakan terminologi itu. Untuk yang sedikit Allah mengatakan memberikan rezeki yang cukup. Kenapa? Karena pasti cukup. Kenapa? Karena itu merupakan sifat dari Allah. Allah menjamin rezeki seseorang. Cuma ada yang rezekinya banyak, ada yang rezekinya cukup. Maka orang yang memiliki rezeki yang cukup, dia selalu berdoa, ya Allah, Engkau cukupkan rezekiku. Kemudian dia juga bersyukur kepada Allah, tidak harus mempertanggungjawabkan rezeki yang banyak itu. Kenapa? Karena dia hanya diberikan rezeki secukupnya. Tidak banyak yang harus dipertanggungjawabkan. Beda dengan orang yang mendapatkan rezeki yang banyak. Setiap rupiah itu harus dia pertanggungjawabkan. Dari mana dia dapatkan, kemana dia pergunakan. Ini alasan menjadikan seseorang bersyukur kepada Allah. Kemudian, zakat itu menjadi sebagai benteng bagi harta seseorang. Menjadikan dia menjadi benteng harta. Yang ketujuh, hikmah daripada perbedaan rezeki itu adalah membangkitkan rasa kasih sayang pada sesama manusia. Ini yang ingin dibangkitkan oleh Allah. Timbulnya rasa ukhuwah, timbulnya rasa kasihan, timbulnya belas kasih antara seseorang dengan seseorang yang lain. Timbulnya rasa ingin menolong, membantu kepada saudaranya. Ini yang akan menjadi salah satu rahasia dibedakannya. Kalau hartanya sama diberikan kepada semua orang, maka tidak ada orang yang miskin, tidak ada orang yang kaya. Sehingga mekanisme zakat itu tidak berjalan. Bayangkan semua di pura ini punya penghasilan yang sama. Dikasih Allah semua 100 juta sebulan. Semua. Nggak ada orang miskin lagi di pura. Nah, kita bingung mau zakat kemana. Bingung kita mau zakat kemana. Kemudian yang terakhir adalah latihan bagi ujian keimanan. Orang yang mendapatkan harta yang banyak diuji oleh Allah. Orang yang mendapatkan harta yang sedikit atau dicukupkan, orang yang mendapatkan harta yang cukup, maka itu juga merupakan ujian dari Allah. Kuncinya adalah apakah seseorang bersyukur terhadap apa yang dia dapatkan atau tidak. Nah, di dalam kitab fikih ada sedikit dibahas tentang kefarduannya. Kefarduan zakat itu apa? Yang pertama, cepat saja. Yang pertama adalah itu merupakan rukun Islam. Artinya apa? Kalau rukun itu bisa membatalkan keislaman seseorang. Rukun Islam, salah satu dari 5 rukun Islam. Zakat, kalau artinya rukun, ditinggalkan batal. Ya, kalau artinya rukun, ditinggalkan batal. Kalau disebut dengan rukun Islam, ditinggalkan bisa menyebabkan batalnya. Tapi nanti akan kita lihat
Kenapa para ulama itu menyimpulkan seperti itu? Bisa menyebabkan seseorang itu menjadi kafir, bisa menyebabkan seseorang itu menjadi murtad gara-gara zakat ini. Kemudian difardukan di Madinah, ya, difardukan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah, setelah difardukan puasa Ramadan dan zakat fitrah. Jadi zakat selain daripada zakat fitrah itu zakat fitrah dan zakat fitrah dan saum itu lebih dahulu ditetapkan sebagai kefarduan dibandingkan zakat yang lain, ya, selain daripada zakat fitrah. Para sahabat memerangi orang yang tidak mau membayar zakat fitrah. Mengingkari kefarduan zakat dihukumkan kafir dan murtad. Ini loh yang hati-hati kita, ya, bahwa zakat itu bisa menyebabkan seseorang menjadi kafir atau murtad. Kapan zakat itu menyebabkan seseorang menjadi kafir atau murtad? Nggak semena-mena. Dia tidak bayarkan zakat bukan berarti langsung dia jadi kafir atau tidak. Yang menyebabkan dia kafir atau murtad dari Islam itu apabila dia mengingkari kefarduan zakat. Mengingkari bahwa di dalam Islam itu nggak ada itu zakat itu. Tidak perlu bayar zakat. Nah, kalau sudah seperti itu menyebabkan seseorang itu menjadi kafir dan murtad. Nah, ancaman tidak membayarkan zakat. Apa kata Allah dan apa kata Rasulullah bagi orang yang tidak membayarkan zakat? Di dalam surat At-Taubah ayat 34 dan 35 dikatakan oleh Allah, orang-orang yang menyimpan emas dan perak tetapi tidak menginfakkan di jalan Allah, berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Pada hari ketika emas dan perak itu dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu disetrikakan kepada dahi, lambung dan punggung mereka, seraya dikatakan, inilah apa harta yang dahulu kamu simpan untuk dirimu sendiri, tidak diinfakkan, maka rasakanlah akibat dari apa yang selama ini kamu simpan. Ini luar biasa sekali. Ancaman Allah tegas bagi orang yang tidak mau mengeluarkan hak orang lain di dalam hartanya. Maka hartanya itu nanti yang akan digunakan oleh Allah untuk menyiksa dia di yaumil hisab nanti. Kemudian apalagi sanksi bagi yang tidak mau atau menolak membayarkan zakat. Jadi gini, kalau tadi dikatakan kafir dan murtad, sekarang dia nggak menolak perintah zakat itu. Dia katakan bahwa zakat itu ada, perintahnya iya, tapi nggak mau mereka melaksanakan. Jadi bukan menolak perintahnya, bukan menafikan perintahnya, tetapi dia tidak mau melaksanakan perintah itu. Apa kata Allah atau apa kata fikih ya tentang masalah ini? 4 imam mazhab mengatakan zakat harus diambil darinya secara paksa dan orang itu dikenai hukum dera atau ta'zir. Di dalam mazhab Syafi'i, qaul qadimnya, harus diambil sebagian hartanya di samping harta yang wajib dikeluarkan. Qaul jadidnya Imam Syafi'i sama dengan keempat imam mazhab, ya, harus diambil darinya secara paksa. Qaul qadimnya Imam Syafi'i, harus diambil sebagian hartanya di sampingan harta wajib yang wajib dikeluarkan. Kalau yang pertama tadi, ya zakatnya saja yang diambil. Kalau di dalam qaul qadimnya Syafi'i, diambil harta yang wajib dizakatkan itu, kemudian
diambil sebagian hartanya yang lain sebagai denda atas dia tidak mau mengeluarkan hartanya. Di dalam mazhab Hanafi harus dipenjarakan hingga mau mengeluarkan zakat, tapi tidak diambil hartanya secara paksa. Kalau dalam mazhab Hanafi, orangnya yang dipenjarakan, ya. Orangnya yang dipenjarakan sampai dia mau bayar zakat, tapi hartanya tidak diambil. Orangnya saja yang dipaksa untuk dipenjarakan. Nah, ada lagi tipe orangnya, yaitu dia mengakui perintah Allah zakat itu, tapi dia menghindari kewajibannya. Diakal-akalin, ya, diakal-akalin. Bagaimana caranya? Banyak cara mengakal-akalin zakat. Contohnya apa? Bayar zakat kan ada waktu temponya, 1 tahun kan? Ada haulnya, 1 tahun. Zakat mal ini zakat mal ya, zakat mal. Sebelum jatuh temponya zakat mal itu, hartanya dia jual, nggak berapa saat setelah dia jual, dia beli kembali hartanya. Jadi hitungan haulnya kan terputus. Katakanlah misalnya dia keluarkan zakat, dia keluarkan batas dia menghitung adalah misalnya per Syawal atau per Ramadan, ya, per Ramadan. Karena biar gampang menghitungnya. Kenapa? Karena haul zakat itu dihitung bukan syamsiah tapi qamariyah, ya. Bukan syamsiah tapi qamariyah. Jadi misalnya kalau Syawal penghitungannya, maka haulnya jatuh Syawal tahun depan. Misalkan Syawal tahun ini dia keluarkan zakatnya. Tahun depan pada bulan Rajab dia jual hartanya itu. Dia jual hartanya, kira-kira misalnya katakanlah 3 hari atau 1 minggu setelah itu dia beli lagi hartanya itu. Sehingga haulnya kan terputus. Menjadi Rajab, pada saat Syawal yang akan datang, dia nggak bayar lagi zakatnya. Kenapa? Karena nggak sampai senisab. Nggak sampai senisab. Yang lainnya sudah pernah dijual dan dibeli lagi. Dijual dan dibeli lagi itu memutuskan haulnya, ya. Ini ngakal-ngakalin namanya, ya. Macam-macam caranya. Maka orang yang seperti ini di dalam mazhab Hanafi dan Syafi'i gugur kewajiban zakatnya, tapi dipandang telah berbuat durhaka, kejahatan. Gugur zakatnya, kenapa haulnya gugur? Tetapi dianggap sebagai suatu perbuatan yang durhaka atau suatu perbuatan yang bernilai kejahatan. Nah, di dalam mazhab Maliki dan Hambali tidak gugur kewajiban zakatnya. Jadi kalau orang sudah berniat seperti itu di dalam mazhab Maliki dan Hambali, enggak ada batasan haul ini yang terputus itu. Haulnya tetap dilanjutkan dan haulnya tetap berlaku. Tetapi dalam mazhab Hanafi dan Syafi'i, haulnya tetap, artinya haulnya batal, sehingga kewajiban zakatnya tertunda, tetapi dia dianggap sebagai orang yang durhaka. Bikin lagi. Nah, bagaimana dengan menunda-nunda pembayaran zakat? Ya. Keempat imam mazhab mengatakan bahwa tidak boleh menunda-nunda pembayaran zakat. Kalau memang sudah jatuh temponya, kalau memang sudah waktunya untuk membayarkan zakat, maka bayarkan. Maka kalau ditunda, jika ditunda membayarkan zakat itu, di dalam mazhab Maliki dan Syafi'i, zakat menjadi tanggungannya dan tidak gugur jika hartanya hilang atau rusak. Jadi kalau zakat itu ditunda,
dia tetap menjadi hutang walaupun hartanya hilang. Katakanlah misalnya, ini misalkan zakat kita sudah jatuh tempo nih. Katakanlah misalnya Ramadan ini, atau sudah jatuh tempo lah. Misalkan jatuh temponya pada bulan uh, Rajab inilah. Sekarang Rajab ya. Pada bulan Rajab ini jatuh tempo. Karena biasa menghitung setiap Rajab. Tapi tidak dibayarkan. Ditunda-tunda. Dah jatuh tempo, ditunda-tunda. Ya nantilah dibayarkan bulan Ramadan. Katakanlah. Nanti dibayarkan bulan Ramadan. Kan mengharapkan pahala yang berlipat-lipat kan. Nanti dibayarkan di bulan Ramadan saja atau bulan Syawal. Rajab, tahu-tahu bulan Sya'ban tokonya kebakaran. Habis semua hartanya. Habis semua hartanya. Harta yang tinggal tidak cukup satu nisab. Jadi dia bulan Rajab sudah harus bayar zakat. Karena jatuh tempo. Tapi dia tidak bayarkan. Kenapa? Karena mikir-mikir nanti aja bulan Syawal lah dibayarkan. Toh nanti setelah bulan Syawal, nanti tahun berikutnya kan Syawal lagi. Ya. Karena haulnya. Maka tapi sebelum jatuh Syawal, Rajab, Sya'ban, tokonya kebakaran. Semua hartanya ludes. Maka hutang zakatnya yang harusnya dibayarkan di bulan Rajab itu menjadi hutang abadi buat dia. Walaupun dia sudah tidak punya harta, hutangnya tersebut menjadi tetap dia harus bayarkan. Ini kalau menunda-nunda untuk membayar zakat. 3 ulama sepakat menyatakan sama ya. Hambali mengatakan jika harta rusak atau hilang tetap menjadi tanggungannya, baik mampu membayarnya atau tidak. Jadi Maliki, Syafi'i dan Hambali sama. Yang berbeda cuma sedikit, yaitu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mengatakan jika hartanya hilang atau rusak, maka gugur kewajibannya. Gugur kewajibannya karena dia menunda untuk membayar zakat. Baik Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, karena sudah mendekati waktu syuruk, sudah bunyi. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan tentang zakat ini. Kita belum masuk detail kepada pembagian, kemudian hukum-hukum fikih yang lain. Ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana orang yang memberi dan menerima zakat dari hasil korupsi. Hasil korupsi itu yang menjadi bermasalah adalah orang yang korupsi. Jadi haram atau halalnya sesuatu itu bukan kepada materinya, tapi bagaimana cara mendapatkannya. Uang itu hukumnya halal atau haram, Pak? Uang. Enggak. Duit itu. Ini tahu-tahu nih. Ada uang 1 gepok, 1 juta. Uang itu haram atau halal? Jaiz. Ya kan nggak ada hukumnya. Ya, jaiz. Dia menjadi haram atau menjadi halal? Kenapa? Dia menjadi haram atau halal kenapa? Karena mendapatkannya. Bagaimana cara dia mendapatkan? Kemudian bagaimana cara dia mengeluarkan?
Apakah uangnya yang haram atau cara mendapatkan dan cara mengeluarkannya? Uangnya tidak haram, Pak. Orang mendapatkan uang dengan korupsi. Orang mendapatkan uang dengan korupsi. Yang harus bertanggung jawab terhadap korupsi itu siapa? Orangnya yang bertanggung jawab, bukan uangnya. Kemudian uang yang didapatkan dari hasil korupsi itu saya berikan kepada fakir miskin. Fakir miskinnya berdosa atau berpahala? Ikut berdosa enggak? Fakir miskin? Enggak. Kenapa? Karena halal dan haramnya itu bukan zatnya. Bukan alatnya, bukan barangnya yang halal dan haram itu. Tetapi adalah cara mendapatkan dan cara menggunakannya. Itu yang haram dan halal. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau memberikan zakat sedekah dari hasil korupsi? Yang menerima itu nggak ada masalah buat dia. Yang memberi itu yang bermasalah. Kenapa? Karena hasil dia dapatkan dari hasil korupsi. Masalahnya apa? Masalahnya apakah dia berpahala atau enggak? Yang pertama, ya. Apakah dia berpahala atau enggak? Kemudian apakah zakat atau apakah sedekah yang dia berikan itu bisa mencuci hartanya yang lain? Itu lain persoalan. Karena ada ulama yang mengatakan bahwa nisabnya nisabnya hasil korupsi itu tidak ada nisabnya. Yang ada hanya adalah prosentasenya. Hasil korupsi itu prosentase zakatnya adalah 100%. Bukan 2,5. Artinya apa? Baru bersih uangnya kalau 100% dia serahkan. Ya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kalau hasil korupsi diberikan zakat atau diberikan sedekah? Nggak ada masalah dengan sedekahnya, nggak ada masalah dengan orang menerimanya. Tapi apakah sedekahnya itu bisa mensucikan hartanya atau tidak, berpahala atau tidak, hanya Allah yang tahu, yang punya hisab, ya. Tapi dengan hartanya sendiri tidak ada masalah. Ini uang, rupiah, katakanlah emas. Emas itu hukumnya adalah jaiz, nggak punya hukum. Dia menjadi halal atau haram disebabkan karena bagaimana mendapatkannya dan bagaimana mengeluarkannya. Gitu Pak. Ya. Ada lagi, silakan. Nggak usah masuk niat dulu kita, udah tanggung. Ya. Baik, Bapak yang dimuliakan oleh Allah, kalau tidak ada lagi pembahasan kita cukupkan saja sampai di situ. Pertemuan berikutnya kita lanjutkan dengan fikihnya. Ya. Kalau tadi kan hanya baru dasar-dasarnya, ya. Dasar-dasarnya, apa hujahnya dan segala macamnya. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan kajian kita pada subuh hari ini. Terlebih terkurang mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah karena kebaikan saya pribadi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.